Update ranking FIFA terbaru, Argentina tetap menjadi nomor 1. FIFA merilis daftar ranking terbaru dunia. Timnas Argentina masih kokoh di puncak klasemen, sementara Indonesia naik 3 peringkat. Argentina berada di posisi pertama dengan mengoleksi 1851,41 poin. Tim Tenggo mendapatkan tambahan 7,68 poin usai kemenangan atas Ekuador dan juga Bolivia. Nasib berbeda diraih oleh Prancis. Les Blues kehilangan 2,78 poin setelah kalah 1-2 dari Jerman dan kini mengoleksi 1840,76 poin di posisi yang kedua. Sementara posisi ketiga hingga ketujuh masih sama dengan ranking FIFA bulan Juli kemarin, antara lain diisi oleh Brazil, Inggris, Belgia, Kroasia dan juga Belanda. Sedangkan Portugal naik ke urutan ke-8 menggeser Italia yang turun ke posisi yang ke-9. Bantu renovasi Stamford Bridge, Chelsea akan pangkas gaji pemain. Chelsea dikabarkan akan memotong anggaran gaji mereka sekitar 80 juta pound sterling untuk bisa mendanai renovasi markas klub yakni Stamford Bridge. Oleh karena itu akan ada upaya bersama mengurangi tagihan gaji yang saat ini mencapai 150 juta pound sterling dengan menjual atau meminjamkan beberapa pemain di jendela bursa transfer mendatang. Solskjaer akui salah ambil keputusan pulangkan Ronaldo. Proyek kepulangan Cristiano Ronaldo ke Manchester United tak berhasil. Ole Gunnar Solskjaer mengakui keputusan tersebut memang keliru. Dalam wawancara bersama The Athletic, pria asal Norwegia itu mengira memulangkan Ronaldo ke Old Trafford berjalan sukses, tetapi nyatanya tidak seperti itu. Itu keputusan yang sangat sulit untuk ditolak dan saya merasa kami harus mengambilnya, namun ternyata itu salah, ujar dari Ole Gunnar Solskjaer. Pada periode keduanya bersama Manchester United, Ronaldo tak cukup kuat mengangkat performa tim. Meski bisa membuat 24 gol pada musim perdananya, CR7 cuma membawa Setan Merah finish di urutan yang ke-6. Tanah Matador masih sulit ditaklukkan oleh Nerazzurri. Inter Milan nyaris kalah sebelum membawa pulang 1 poin dari kandang Real Sociedad. Rekor buruk Nerazzurri di Tanah Matador terus berlanjut. Inter telah melanjutkan catatan buruk mereka jika tandang ke kandang milik klub-klub asal Spanyol. Inter meraih 2 hasil imbang dalam lawatan terakhirnya ke sana di ajang Liga Champions. Pada 12 lawatan sebelumnya, Inter bahkan cuma menang sekali di Tanah Matador. Sisanya 12 kali kalah dan sekali imbang. Inter lagi-lagi kebobolan lewat gol cepat saat bertemu dengan tim asal Spanyol. AC Milan bakal kurangi ketergantungan pada Oliver Giroud. Oliver Giroud saat ini masih lumayan diandalkan di AC Milan, namun Rossoneri harus berhati-hati mengoptimalkan sang pemain mengingat usianya hampir memasuki 37 tahun. Laporan dari Gazzetta dello Sport menyoroti betapa tergantungnya AC Milan pada mantan pemain dari Arsenal tersebut di tengah kondisinya yang kian menua. Ada kekhawatiran yang meyakini jika Giroud tak akan bisa dimainkan dalam jadwal beruntun Serie A pada akhir pekan dan tengah pekan ini. Stefano Pioli tentu berharap jika Okafor dan juga Jovic bisa membuktikan diri guna mempertaruhkan posisi mereka di tim utama. Pasalnya, jika terus mengandalkan Giroud, ada potensi dirinya bakal terkena cedera dan hal itu malah menambah masalah baru bagi Rossoneri. Paul Scholes sebut Manchester United belum siap main di Liga Champions. Legenda Manchester United Paul Scholes menilai apabila Manchester United belum siap untuk bermain di Liga Champions di musim ini. Scholes sendiri mengakui apabila untuk saat ini komposisi pemain di skuad asuhan dari Erik ten Hag itu belum siap untuk bersaing di kompetisi elit Eropa kali ini. Karena itu sang legenda meminta para fans untuk tak terlalu memasang ekspektasi berlebihan bagi Manchester United. Manchester United menurut saya memiliki satu kelemahan yang cukup penting. Performa mereka kerap menurun ketika mereka mengalami kebobolan gawang lebih dahulu, ujar Paul Scholes berdasarkan laporan dari TNT Sport. Kontrak baru Xavi akan diumumkan dalam 24 jam ke depan. Pembicaraan kontrak baru antara Barcelona dan Xavi Hernandez mulai menemui titik terang. Dalam waktu 24 jam ke depan, juru taktik asal Spanyol ini siap menekan ekstensi anyar bersama Azulgrana. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, kesepakatan antara kedua belah pihak bakal diumumkan ke publik dalam waktu yang dekat ini.
dan sebagai bagian dari kesepakatan yang memiliki masa waktu hingga tahun 2025 plus perpanjangan selama 1 tahun, dan opsi tersebut bisa diaktifkan andai persyaratan tertentu sudah dipenuhi. Joao Felix memang tidak cocok dengan Atletico Madrid. Joao Felix mengungkapkan alasannya tidak betah bersama Atletico Madrid. Bintang Portugal itu mengaku tidak cocok dengan gaya main dari Los Crocodilos. Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, Felix belak-belakan mengaku sulit beradaptasi dengan gaya permainan dari Atletico Madrid. Hal itu yang membuatnya gagal berkembang di Wanda Metropolitano dan memilih dipinjamkan ke klub-klub yang lain. Momen-momen bersama Barcelona akan dinikmati oleh Felix. Dia merasa gaya mainnya cocok di bawah asuhan dari Xavi Hernandez ketimbang saat masih berseragam Atletico Madrid. Citra Inter Miami bisa tanpa Lionel Messi di final Piala Amerika Serikat. Lionel Messi keluar dari pertandingan Inter Miami melawan Toronto sebelum turun minum karena cedera yang tidak dijelaskan. Pelatih Gerardo Martino mengungkapkan kaptennya itu bisa absen pada laga final yang akan bermain pada pekan depan. Martino mengatakan mereka akan mengevaluasi cedera yang dialami Alba dan juga Lionel Messi tersebut dalam beberapa hari mendatang. Messi diragukan tampil di final Piala Amerika Serikat pada tengah pekan depan melawan Houston Dynamo. Tottenham Hotspur akan aktifkan klausul perpanjangan kontrak dari Son Heung-min. Kabar gembira datang dari Tottenham Hotspur yang kabarnya akan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak 1 musim milik Son Heung-min. Dilansir dari The Telegraph, mereka mengabarkan bahwa Spurs memutuskan untuk mengaktifkan klausul tersebut karena mereka takut kehilangan sang kapten mereka itu seperti mereka kehilangan Harry Kane di musim panas kemarin. Tottenham Hotspur memutuskan untuk mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak Son 1 musim yang memastikan ia baru bisa pergi dari Tottenham Hotspur lebih lama dari durasi kontrak awalnya. Durasi kontrak Son sendiri sebenarnya akan habis di tahun 2025. Namun dengan adanya klausul tersebut, Son baru bisa pergi di tahun 2026. CEO Tottenham sebut pekerjaan Mourinho dan Conte adalah keputusan keliru. Jose Mourinho dan Antonio Conte sama-sama gagal di Tottenham Hotspur, dan CEO Tottenham yakni Daniel Levy bilang keputusan menunjuk 2 manajer top itu merupakan kesalahan. Tottenham kini diarsiteki oleh Ange Postecoglou, manajer yang bisa dibilang kurang mentereng. Namun Spursnya Postecoglou justru menunjukkan performa yang menjanjikan dibanding 2 pelatih sebelumnya. Liverpool raih kemenangan di Liga Eropa. Liverpool harus melewati drama comeback untuk mengalahkan tuan rumah Les dalam duel matchday pertama grup E Liga Eropa. Sempat tertinggal, The Reds kemudian menang dengan skor akhir 3-1. Les sempat unggul di babak pertama lewat gol dari Florian Flecker di menit ke-14, dan Liverpool baru bisa mengembalikan kedudukan di babak kedua lewat penalti dari Darwin Núñez, sepakan dekat dari Luis Diaz dan juga gol dari Mo Salah. Kemenangan ini membantu Liverpool naik ke puncak klasemen grup E Liga Eropa. Sedangkan di partai lain ada AS Roma yang kalahkan Sheriff Tiraspol. AS Roma sukses memetik kemenangan dengan skor akhir 2-1 atas tuan rumah Sheriff Tiraspol dalam laga matchday pertama Liga Eropa. 2 gol AS Roma pada laga ini masing-masing lahir lewat tendangan bebas Leandro Paredes yang dibelokkan Gabi Kikis serta aksi dari Romelu Lukaku. Sheriff sendiri sempat menyamakan skor berkat gol dari Christian Tovar. Dengan hasil ini maka Roma berhasil menempati peringkat kedua grup G di bawah Slavia Praha. Unbeaten di Bundesliga, Bayer Leverkusen perkasa di Eropa. Bayer Leverkusen tampil perkasa untuk mengejar Hakan dalam duel matchday pertama grup H Liga Eropa. Leverkusen menggilas tim tamu dengan skor telak 4-0. Skuad dari Xabi Alonso memang memulai musim 2023-2024 dengan sangat baik. Mereka tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan di Bundesliga sejauh ini. Tren positif di Liga Jerman itu lantas dibawa Leverkusen ke ajang Liga Eropa. Jurgen Klopp ukir rekor di Liverpool usai tembus 50 kemenangan.
Liverpool bangkit dari ketertinggalan untuk berbalik mengalahkan Leicester 3-1 dalam ajang Liga Eropa. Kemenangan itu turut melahirkan sebuah rekor baru bagi Jurgen Klopp. Ini adalah kemenangan Klopp ke-50 bersama Liverpool di kompetisi Eropa, terbanyak di antara manajer-manajer klub sebelumnya. Klopp berpotensi menajamkan rekornya itu di matchday kedua mendatang. Liverpool akan kedatangan wakil dari Belgia yakni Union Saint-Gilloise di Anfield pada 2 pekan ke depan. Manchester United ingin pulangkan David De Gea untuk gantikan Onana. Keputusan Manchester United untuk mengganti David De Gea dengan Andre Onana sebagai kiper utama tidak berjalan baik sejauh ini, dan publik ini mulai merindukan sosok David De Gea yang dilepas Manchester United di musim panas kemarin. Dengan status bebas transfer, masih sangat mungkin bagi Manchester United untuk memulangkan David De Gea dan kemudian menjadi pesaing bagi Andre Onana di bawah Mister Gawang. Arsenal tertarik untuk datangkan The Next Jude Bellingham dari Dortmund. Arsenal berniat untuk bisa mendatangkan salah satu pemain yang dianggap sebagai The Next Jude Bellingham. Pemain tersebut juga tampil bersama Borussia Dortmund. Dia adalah Jamie Bino Gittens. Meski jarang tampil, Bino Gittens memiliki permainan yang menarik. Di musim lalu, pemain yang didatangkan Dortmund dari Manchester City secara gratis ini mencetakkan 3 gol dan 1 assist dari 15 laganya. Performanya tentu melirik beberapa klub besar di Liga Inggris dan salah satunya adalah Arsenal. Dilansir dari The Sun, The Gunners ingin mendatangkan Jamie Bino Gittens karena sang pelatih Mikel Arteta menyukainya. Manchester United siap permainkan Sergio Reguilon. Sergio Reguilon mampu memikat hati para penggemar Manchester United dalam sekejap. Bek kiri berusia 26 tahun ini tidak disangka-sangka langsung tampil memikat, padahal Reguilon baru bermain sebanyak 2 kali. Determinasinya ketika bertahan dan menyerang seolah menunjukkan dirinya sudah lama membela Manchester United. Reguilon juga dengan cepat beradaptasi dengan Marcus Rashford di sisi kiri, dan para penggemar Manchester United mulai sadar bahwa Reguilon hanya sebagai pemain pinjaman, dan kini suara-suara untuk mempermainkan sang pemain kini mulai berkumandang usai laga melawan Munchen kemarin. Transfer kejutan Liverpool bidik Rodrigo gantikan Mo Salah. VIS melaporkan bahwa Liverpool mulai ambil langkah antisipasi jika Mo Salah pergi di musim panas nanti. Mereka dikabarkan akan mendatangkan Rodrigo dari Real Madrid sebagai pengganti dari Mo Salah. Menurut laporan tersebut, klub dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Rodrigo. Ia menilai Rodrigo adalah tipikal penyerang modern. Ia bisa bermain dengan sama bagusnya di beberapa posisi di lini serang. Menurut laporan yang sama menyebutkan bahwa tidak mudah bagi Liverpool untuk bisa membajak Rodrigo dari Real Madrid. Andai Liverpool ngotot, mereka harus menyiapkan uang lebih dari 100 juta euro untuk bisa mendatangkan Rodrigo.